Video ini merupakan rangkuman dari video konferensi pers pembukaan pelaksanaan SNPMB tahun 2023. Akan ada banyak sekali informasi yang didapat dari video ini dengan tanpa mengurangi esensi video aslinya. Tadi gue mau ngucapin komen, like, subscribe karena akan ada banyak sekali informasi seputar SNPMB di YouTube Komang Channel ini. Terima kasih. Seleksi nasional berdasarkan prestasi itu sekarang menghargai semua mata pelajaran. Ini pesan yang ingin kita sampaikan adalah supaya adik-adik di SMA ini belajar untuk semua mata pelajaran. Jadi tidak ada mata pelajaran yang diremehkan, diabaikan lagi karena tidak diberi porsi di dalam seleksi masuk PTN-nya. Tapi juga ada penekanan, ada mata pelajaran spesifik yang paling relevan untuk prodi yang dituju. Ini pesan yang ingin disampaikan adalah adik-adik di SMA harus serius juga memikirkan minat dan bakatnya dan kemudian mempelajari secara lebih mendalam. Ya, requirement, prior knowledge, pengetahuan spesifik yang diperlukan untuk prodi yang mereka inginkan nantinya. Kemudian untuk jalur yang kedua, seleksi nasional yang berdasarkan tes, itu kita sekarang tidak lagi mengukur penguasaan materi atau konten yang secara luas. Jadi yang kita pentingkan bukan hafalannya, ini sesuai dengan transformasi yang kita terapkan di Dasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita secara bertahap menerapkan kurikulum baru, kurikulum merdeka yang kontennya lebih sedikit, yang orientasinya adalah pada pengembangan kompetensi bernalar dan karakter secara utuh. Nah, ini yang juga diukur nantinya di dalam seleksi masuk perguruan tinggi jalur tes, jalur berdasarkan tes. Di sana ada 3 jalur SNBP, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi yang hari ini kita mulai. Kemudian seleksi nasional berdasarkan tes dan satu lagi jalur secara mandiri. Nah, ya. Tidak banyak berbeda kontennya, yaitu kalau SNBP kuotanya masing-masing perguruan tinggi punya kuota 20%-nya minimum itu harus lewat SNBP prestasi. Kemudian minimum 40% itu untuk jalur SNBT tes. Kemudian untuk jalur secara mandiri maksimum 30%. Namun untuk PTNBH ada sedikit perbedaan di mana komposisinya 20% SNBP prestasi, 30% SNBT tes dan 50% berdasarkan mandiri. PTNBH saat ini ada 21 perguruan tinggi. Kebijakan single sign on atau SSO ini yang wajib bagi seluruh sekolah ataupun siswa, yaitu memiliki akun, membuat akun. SSO ini sebenarnya portal ya, single sign on, pintu untuk masuk. Di sana nanti pada slide berikutnya ada yang lebih clear lagi. Sekolah harus membuat akun SSO untuk login, kemudian nanti ada kewajiban untuk mengisi di PDSS, pangkalan data siswa, sekolah dan siswa. Ini seperti tempat data lah. Kemudian SSO ini juga bermanfaat atau bukan bermanfaat ya, justru wajib bagi siswa kalau ingin ikut SNBT, mendaftar. Dan juga kalau siswa ingin ikut UTBK atau yang SNBT tes. Wajib punya, kalau tidak punya ya tidak bisa masuk, tidak bisa mendaftar karena ini pintunya. Kalau ingin melihat di dalam ya harus punya kuncinya, harus bisa masuk ke dalam. Nah, ini
kewajiban bagi kita semua, khususnya sekolah dan adik-adik siswa, untuk membuat akun ini. Baik, kami akan lanjutkan lagi alur-alur data itu bagaimana, pengisiannya itu dimulai dari mana, membuat akunnya bagaimana. Nah ini supaya tidak bingung ya, karena SNPMB ini membutuhkan data dari beberapa instansi, di antaranya dari Pusdatin, di antaranya dari data yang dikelola oleh Kementerian Agama, Pendidikan. Nah, sehingga ini harus semuanya bisa sinkron, yang bisa saling membaca dan bisa kita jadikan satu informasi. Jadi integrasi datanya, sekolah itu mengisi data sekolah dan prestasi siswa. Kemudian Dapodik ini adalah server atau seperti tempat data ya di Kemendikbud. EMIS itu sama ya, satu tempat data yang dikelola di Kementerian Agama. Nah, dua-duanya ini, Dapodik dan EMIS, itu menyuplai ke Pusdatin. Pusdatin itu yang di IT-nya yang di Kemendikbud. Kemudian nanti hasilnya ditampilkan di portal SNPMB. Kira-kira seperti itu secara garis besarnya, coba. Nah, ini saat ini atau sejak kemarin itu sudah kita buka langkah untuk membuat akun bagi sekolah dan bagi siswa. Nah, nanti pada saat pengisian, baik siswa ataupun terutama siswa ya, begitu masuk ada data salah, misalnya jurusannya, karena ini masih ada jurusan IPA IPS untuk kurikulum yang sedang berjalan. Kurikulum Merdeka justru anak-anak masih di kelas 11, belum ya. Tahun depan mereka akan lulus. Jadi kalau ada data salah, data yang tidak sama, ya. Jadi jurusan di SMA IPA IPS, jenis kelamin, tahun lulus, status siswa sudah lulus tapi masih dikatakan aktif. Nah, itu tahun-tahun kemarin banyak sekali. Dan itu perlu dilakukan sekali lagi bahwa SNPMB itu menerima data. Sehingga kalau ada itu kesalahannya ada di data sebelumnya, maka anak-anak ini harus menghubungi sekolah. Sekolah itu yang akan menyelesaikannya dengan Dapodik atau dengan EMIS. Ya. Itu kita lihat sumber kesalahannya di mana. Ya. Tetapi pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, kesalahan begini ini ada terus ya, dan banyak. Ini kalau kita ketemu misalnya data sudah diperbaiki tapi masih belum update, data kepala sekolahnya masih lama, akreditasi sudah berubah tapi masih lama, dan seterusnya. Ini juga sama, ini akan menimbulkan satu problema, akan menjadi terlambat, tidak bisa berjalan aliran datanya. Tahun lalu peserta tahun lalu itu namanya SNMPTN ya. SNMPTN itu 612.000. Terjadi kesalahan-kesalahan begini ini kalau persentasenya sih kecil, tapi karena pesertanya banyak 612.000, kalau itu misalkan 5% saja, sudah ramai sekali ya. Orangnya banyak. Oke, kita lanjut tadi ya. Jadi itu yang biru itu adalah yang sudah dilakukan. Nah,
Yang sekarang dilaksanakan adalah registrasi atau membuat akun. Belum mas? Masih mundur lagi. Membuat akun. Jadi sekolah SMA ataupun SMK ini mulai kemarin ya, sampai tanggal berapa nanti itu 14 ya, membuat akun atau registrasi. Kemudian yang MA demikian juga sama. Nah, tata caranya itu melalui verifikasi dan validasi atau verval. Nanti akan mengisi PDSS. Sedangkan siswa itu nanti pada tanggal 14 Januari. Ya, ini beda ininya. Untuk pendaftaran ya, untuk pembuatan akun sama sudah bisa dilakukan kemarin. Jadi mohon dibedakan membuat akun dan mendaftar SNBP. Ya. Untuk membuat akun bisa dilakukan oleh sekolah maupun oleh siswa, dimulai tanggal 9 ya kemarin. Nah, hari ini pun sudah bisa membuat akun. Ya. Ini juga pengingatan, reminder kepada adik-adik semua siswa, mohon fotonya diunggah, foto yang benar ya, yang kelihatan identitasnya, kelihatan ada foto yang membelakangi kamera. Ada foto yang dipasang itu bukan selfie, apa itu karakter gitu loh ya, ampun. Avatar betul Pak, avatar. Ini gimana? Ini adalah fungsi. Generasinya Pak. Iya. Generasinya. Tapi aku bacot. Jadi adik-adik mohon, ini adalah dokumen formal Anda semuanya ya. Ini bukan main-main ya. Ini adalah ID identitas yang sangat berguna nanti untuk masuk pada saat tes, nanti masuk identitas pada saat seleksi ya. Jadi mohon tidak ya dipilah lah yang formal mana, yang main-main mana ya. Oke. Ini untuk siswa ya. Jadi Anda siapkan foto yang terbaru, yang kelihatan setengah badan dan seterusnya. Disiapkan. Besar filenya juga perlu diperhatikan ya. Kalau terlalu besar tidak bisa masuk nanti. Untuk prasyarat yang mana dulu ini? Yang SNBP prestasi ini model penilaiannya berbeda dengan yang lalu. Yang tahun ini 2023 penilaiannya adalah rapot itu nilainya seluruh mata pelajaran di rata-rata. Itu dibobot 50%. Ya, jadi semua siswa sudah punya 50%. Jeret. Kemudian diberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi masing-masing untuk menentukan yang 50%. Yang 50% yang berikutnya. Yang 50% yang berikutnya tadi itu bisa terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama, 2 mata pelajaran yang terkait atau mata pelajaran utama dari prodi yang dipilih. Ya, pendukung. Terserah mau dikasih berapa persen. Terus berikutnya adalah prestasi. Prestasi non akademik, Mbak Mia tadi yang dari Jawa Pos itu bisa masuk di sana. Jadi model penilaiannya seperti itu. Sehingga tentu saja siswa kalau mengikuti SNBP ini yang berdasarkan tes, berdasarkan prestasi, Anda istimewa di mana, senang di mana, kalau itu pas klop, ya, memilih program studi X, sedangkan komponen mata pelajarannya ini adalah misalnya saja kedokteran atau teknik,
teknik misalnya ya, komponen utamanya itu kan apa? Fisika misalkan, kalau untuk elektro, kemudian matematika. Nah, itu akan diambil untuk sebagai sebagian dari persentase nilai tadi, sehingga Anda akan agak sedikit kurang matching kalau tidak sesuai, ya. Tapi tetap ada nilai, tergantung kalau nilainya itu bagus ya bisa jadi begitu disandingkan bisa saja menang, tetapi potensi untuk berhasil adalah orang-orang yang cocok ya, yang lebih cocok tadi. Kalau seleksinya nanti yang tes ya, yang tes itu berdasarkan penalaran, sehingga mata pelajaran yang selama di SMA, SMK, MA itu tidak digunakan lagi untuk seleksi yang tes, karena tesnya betul-betul UTBK-nya itu betul-betul penalaran. Jadi nggak ada biologi, itu nggak ada. Yang ada adalah kontennya, konten biologi, konten gunung meletus, nah, seperti itu. Tapi itu dasar. Ya, kira-kira itu gambarannya, Ibu Bapak sekalian ya. Joki ini memang ada setiap tahun ya. Yang intinya adalah ada beberapa macam ya. Yang pertama joki tradisional. Joki tradisional itu joki pada zaman dulu-dulu. Jadi mereka memilih tempat duduk yang berdampingan atau di belakang, di depannya, yang belakang itu yang ikut tes. Kemudian jawabannya intinya adalah memberi jawaban, membantu. Pegang kuping itu yang C lah, ini yang A dan seterusnya ya. Tapi itu sudah tidak ada sekarang. Tidak ada, kenapa? Karena di sistem kita soal itu yang dibaca oleh anak-anak kita, ini yang tes ya, yang SNBT itu berbeda, kiri, kanan, depan, belakang itu berbeda. Jadi nggak ada gunanya mau kasih gini contoh-contoh, gak cocok. Ya. Jadi itu satu antisipasi yang dilakukan kawan-kawan di SNPNB adalah tampilan soal itu berbeda di dalam satu ruangan ataupun di sesi lain besoknya itu malah berbeda lagi ya. Ya, jadi makanya membuat soalnya ini banyak sekali ya. Itu satu antisipasinya. Yang kedua, joki-joki ini pinter ya, bermain dengan teknologi, karena teknologinya makin murah. Beli kamera itu murah ya. Dipasang, kebetulan sekarang ada COVID, dipasang di masker ya. Dan itu terjadi kemarin, sehingga antisipasi kita apa? Metal detektor yang masuk di ruangan, cuma tidak semuanya punya. Jadi ya diteliti, ada juga yang bobol, membawa, sudah kebawa. Apa yang dilakukan kalau seperti itu? Misalnya ada juga kan yang muncul viral ya, itu dia memfoto soalnya. Kemudian ya karena nggak pede, minta kawannya, call friend ya, kirim data ke sana, segera dikerjakan. Ini mau disebar kemana? Yang lainnya nggak sama kok soalnya. Nggak akan bisa, ya bisanya ke yang bersangkutan, satu orang saja. Sehingga tidak merugikan yang lain. Ya. Tapi ya ketahuan kemarin. Kalau ketahuan bagaimana? Kita serahkan ke yang berwajib. Ada yang di koran itu, yang di Surabaya, diusut sampai kapan? Berapa minggu yang lalu itu masih diusut. Kewenangannya pihak yang berwajib. Nah, itu kita proses. Nah, itu antisipasi-antisipasi yang dilakukan. Jadi dari soalnya, dari barang yang masuk itu pada saat masuk sudah dilarang, tidak boleh membawa barang apapun, termasuk komunikasi. Tapi kalau punya 3 yang 2 ditaruh, terus penjaganya kelewatan, ya bisa saja. Ya. Nah, itu kira-kira antisipasi untuk joki ini. Bahwa apabila ada siswa
yang sudah lulus di SNBP, tapi kemudian dia tidak daftar, maka sanksinya adalah dia tidak boleh lagi daftar di SNBT. Itu contoh saja. Jadi ini adalah merupakan komitmen kita, berarti ada alokasi yang disediakan tapi mereka tidak memanfaatkan, maka sanksinya adalah mereka tidak bisa masuk ke dalam atau seleksi di SNBT. Saya pikir itu. Terima kasih telah menonton. Koma Channel berusaha semaksimal mungkin membantu lu dalam meraih cita-cita. Maka dari itu, komen, like, subscribe karena akan ada banyak info seputar SNPMB di YouTube Koma Channel ini ke depannya. Terima kasih.